حي على الفلاح حي على الله أكبر الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة والفرج. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu dalam bentuk yang berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita, ada siang, ada malam, ada tinggi, ada juga pendek, ada bahagia, ada juga sengsara, ada surga dan juga ada neraka. Pasangan-pasangan ini ada pada diri kita. Dan yang terpenting lagi saat ini yang Allah ciptakan buat kita ialah akhir kehidupan kita nanti, yaitu surga dan neraka.
Karena ketika kita lalai akan ini, lalai akan nikmat yang telah Allah berikan saat ini kepada kita, maka na'udzubillah, di akhir kita nanti kita akan menjadi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang hanya bisa menangis karena kelalaian-kelalaian kita di dunia. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini, menjadikan manusia hidup di dunia ini tidak lama. Sebentar kita hidup di dunia ini. Akan tetapi yang sesaat ini subhanallah amat berpengaruh besar bagi diri kita. Mau kemana kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Yang menentukan bahagia atau tidak kita, itu diri kita sendiri. Sekali lagi, kalau kita ditanya apakah kita menginginkan kebahagiaan ataukah kesengsaraan, pasti jawaban kita semuanya menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita pasti menginginkan kebahagiaan ini. Maka oleh karena itu, niat, keinginan, kemauan yang kita inginkan ini, kalau kita tidak usaha dengan sekuat tenaga, maksimal untuk meraih cita-cita, maksimal untuk meraih tujuan hidup kita, kebahagiaan nanti tatkala kita kembali kepada Allah, maka sulit rasanya kita akan mendapatkan kebahagiaan itu. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, memberikan pengajaran kepada kita. Kalau kita menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan ini, maka syarat yang utama sekali ialah bagaimana kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekali lagi kita mau menjalankan semua perintah Allah, terutama sholat. Penting sekali ini. Karena terkadang masih banyak di antara kita manusia yang ketika kita diasyikkan dengan kesibukan dunia, kita terkadang lalai akan ibadah, lalai akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita manusia. Dan tentunya kita semua tidak menginginkan kalau kita ini digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang lalai akan ibadah kepada Allah. Maka oleh karena itu sekali lagi, mari yuk kita bersama-sama melihat ke dalam diri kita, bagaimana diri kita saat ini. Apakah kita sudah maksimal dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Di mana banyaknya waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita, banyaknya nikmat yang saat ini Allah berikan kepada kita. Apakah itu semua sudah maksimal? Sudah menjadikan kita orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah malah sebaliknya menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Ini yang amat sangat kita takutkan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kepada kita, dalam kita mencari dunia, cari dunia memang sebanyak-banyaknya, seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa kita pun harus seimbang ketika kita beribadah kepada Allah. Maka kita pun harus berusaha ibadah itu, menjadikan ibadah itu seakan-akan kita akan mati esok hari. Agar apa? Agar ini bisa menambahkan kekhusyuan kita dalam ibadah kepada Allah. Agar ini bisa menjadikan kita sekali lagi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, selain kita dekat kepada Allah, jangan lupa kita pun harus selalu baik kepada sesama manusia. Jangan ibadah kita bagus tapi akhlak kita tidak bagus. Dengan tetangga tidak teguran, dengan keluarga tidak teguran. Jangan sampai ini ada pada diri kita, ada dalam diri keluarga kita. Jaga selalu silaturahim kita. Jaga selalu kepada siapapun, kita harus selalu menjaga akhlak kita.
Karena ini cerminan ketika kita memang mengaku bahwasanya kita percaya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, maka cerminan nyata kita dibuktikan dengan akhlakul karimah kita baik kepada sesama manusia. Karena dengan ini dua ini bagus, maka insyaallah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh bahwa bagi mereka ada pengampunan dan ganjaran yang besar, surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mungkin ada kemarin kita khilaf, ada kemarin kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membukakan pintu maghfirahnya untuk kita. Allah bukakan pintu maghfirah untuk kita, ampunan untuk kita. Tapi sekali lagi, jangan cuma hanya kita mengharap ampunan satu kali ini saja, besok kita ulangi lagi, jangan. Tapi bagaimana ampunan atau pengampunan yang kita harapkan kepada Allah itu kalau bisa selama-lamanya. Kemarin kita melakukan kesalahan, dan saat ini kita pun harus berniat bertaubat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Yang kita takutkan tatkala kita bertaubat, alhamdulillah diterima oleh Allah insyaallah. Dan kita melakukan kesalahan lagi, dan saat itu ketika kita belum bertaubat kepada Allah, dan saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israilnya kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Di mana saat itu kita masih dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Di mana saat itu kita masih tidak teguran dengan tetangga kita. Di mana saat itu kita masih melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah mengutus malaikat Israilnya kepada kita mencabut nyawa kita. Maka na'udzubillah kita dipanggil dalam keadaan su'ul khatimah, keadaan yang tidak baik. Dan tentunya kita sekali lagi tidak menginginkan akan ini. Maka oleh karena itu sekali lagi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari dari waktu yang saat ini Allah berikan kepada kita, kesehatan yang saat ini Allah berikan kepada kita, mari kita isi, kita pergunakan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Karena na'udzubillah ketika kita ingkar akan ini, maka tempat yang akan Allah siapkan kepada kita, untuk kita, tak lain adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ingkar kepada Allah, tidak menjalankan perintah Allah, tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan adapun orang-orang yang tidak percaya dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah adalah ahli neraka. Na'udzubillah. Ingkar, mendustakan ayat-ayat Allah, tidak menjalankan perintah Allah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jahim, neraka jahanam yang Allah siapkan. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu sekali lagi yuk mari melalui mimbar Jumat ini kita bersama-sama mengingatkan diri kita, kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita, agar jangan sampai diri kita, keluarga kita semuanya jauh dari Allah. Mari kita mengajak. Memang terkadang dalam kita mengajak seseorang kepada kebaikan, ada kalanya mungkin yang kita ajak itu bisa langsung ikut bersama kita melakukan kebaikan. Ada kalanya juga orang yang kita ajak kepada kebaikan tidak mau ikut kepada kita. Bagaimana ini? Yang pasti tugas kita ialah bagaimana kita selalu watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling ajak kepada kebaikan. Itu tugas kita. Masalah orang nanti ikut atau tidak dengan kita,
Mau melakukan kebaikan sama dengan kita atau tidak itu wallahu a'lam, itu urusan Allah. Karena yang menjadikan seseorang itu baik atau buruk itu Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tugasnya bagaimana kita harus selalu mengajak dan mengajak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yahdi man ahbabta, walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah yang punya kehendak. Allah yang punya hak untuk membolak-balikan hati seseorang. Maka oleh karena itu bagaimana caranya agar kita ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu dilindungi oleh Allah, selalu berada di jalan Allah? Syaratnya tadi kami katakan di awal, dekatkan diri kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita semua akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Semoga kita dan keluarga kita, jamaah kita semuanya akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah dalam melakukan amalan-amalan soleh yang pada akhirnya nanti insyaallah kita semua akan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي
الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.